Ini juga saya membawa dua istilah lagi. Ini sebenarnya pengertiannya sama seperti sebelumnya. Jadi hidup bersama itu, yang baik itu jenisnya ada dua, yaitu koeksistensi dan proeksistensi. Biasanya awalnya itu kita bisa koeksistensi. Koeksistensi ini saling kerjasama, saling menerima kehadiran yang lain, bareng-bareng sesuai dengan kebenarannya sendiri-sendiri. Kalau koeksistensi berjalan baik, semoga tidak sekedar koeksistensi, kita naik kelas menjadi proeksistensi. Kalau koeksistensi ini silahkan jalan sendiri-sendiri, saling menghargai, saling menghormati di tengah kebenarannya masing-masing. Kalau proeksistensi, di situ ada saling mendukung, berupaya untuk menghasilkan kebaikan bersama, kemanfaatan bersama, sehingga dari situ lahir kemaslahatan, kemanfaatan yang bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Itu proeksistensi. Kalau koeksistensi, itu konotasinya bisa silahkan kamu jalan, saya juga jalan. Saya hormati pilihanmu. Ini sekedar koeksistensi. Kalau proeksistensi, itu kita tidak sekedar saling membiarkan, tapi kita juga saling bekerja sama, saling mendukung, sehingga melahirkan pola hidup, gaya hidup bersama yang produktif, kreatif. Oke, ini pengertiannya sebenarnya mirip saja dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya. Ya biar teman-teman ngerti saja, karena kadang-kadang aspek peristilahan ini kan sering membingungkan. Ya monggo yang mau pakai istilah membiarkan, memahami dialog, atau mau pakai koeksistensi dan proeksistensi. Nah, kalau dirinci kemudian alur kehidupan kita bersama yang lain, ini rangkuman saya paling tidak ada 4. Yaitu yang pertama, kita menerima kehadiran yang lain. Setelah itu, tidak sekedar menerima, tapi juga kita menghargai pilihan-pilihannya. Tidak sekedar itu, yang ketiga kita bisa menikmati kebersamaan dengannya. Dan puncaknya yang keempat, kita bisa meningkatkan kualitas kebaikan, kebenaran yang kita jalankan sesuai yang kita yakini bersama-sama dengan dia, dengan pilihan kebenarannya sendiri. Nah, ini 4 level perkembangan yang baik, yang proeksisten, seperti dijelaskan sebelumnya. Jadi yang pertama tetap harus mau menerima. Kalau menerima saja tidak, ya tadi resikonya ya siap-siap berhadapan dengan konflik, dominasi, saling menzalimi, atau kompetisi yang saling menjatuhkan. Hidup kita akan berat. Kalau menerima yang lain yang berbeda saja, kita tidak mampu. Mungkin kita kuat, tapi jatuhnya adalah kita yang menzalimi, kita yang menjatuhkan, memusnahkan. Padahal kalau ambisi kita agar semua orang sama dan seragam, tadi sudah disimpulkan tidak mungkin. Kalau pakai bahasanya Al-Quran kan waja'alnakum syir'atan wa minhaja. Allah itu menciptakan banyak syir'ah dan banyak manhaj. Jadi banyak cara dan banyak jalan. Jadi yang pertama yang jelas harus menerima perbedaan. Kalau sudah menerima, jangan cuek. Jangan cuek. Jangan sekedar
Silahkan kamu dengan pilihanmu, jangan dekat-dekat dengan aku karena pilihanku berbeda. Nah, ini berarti cuma menerima saja. Harus naik kelas satu level, yaitu menghargai. Jadi menghargai itu pilihanmu apa, kemudian yang kamu anggap benar apa, yang kamu anggap baik apa. Silahkan kamu jalankan. Saya hargai. Sebagaimana aku juga akan menjalankan kebenaranku, mohon dihargai. Dihargai itu berarti tidak dihalangi, berarti didukung sesuai kemampuan, sesuai batas-batas kebenaran yang diyakini. Itu menghargai. Kemudian kalau sudah bisa menghargai, jangan lupa menikmati. Ini banyak di antara kita mungkin yang iyalah secara formalitas, secara teori akhirnya harus menghargai, harus menerima. Tapi aku tidak enjoy ini. Maunya kemerungsung, ingin mengalahkan saja. Kemerungsung, ingin menjatuhkan saja. Ini berarti nggak bisa menikmati. Hanya karena terpaksa oleh batas-batas normatif, oleh tuntunan agama, oleh nasihat dari tokoh-tokoh misalnya. Akhirnya tidak bisa menikmati. Iya benar sih kalau ditanya, sampean menerima kehadiran orang yang berbeda. Iya Pak, saya terima. Menghargai, iya saya hargai. Tapi diam-diam kamu sebenarnya ini terpaksa. Sehingga menjalankan, menerima dan menghargai yang lain itu rasanya berat. Kalau ada kesempatan ingin cepat-cepat segera konflik memusnahkan yang kamu anggap beda, itu berarti kamu tidak bisa menikmati. Jadi tidak bisa menikmati kebersamaanmu. Ketika kalian tidak bisa menikmati, kemungkinan kalian akan segera jatuh pada level paling rendah. Atau malah di bawah level menerima. Karena tidak bisa menikmati itu, yang kamu lakukan adalah terpaksa. Begitu indikasi yang mendorong keterpaksaanmu hilang, mungkin segera akan terjadi konflik, segera akan terjadi dominasi dan saling menjatuhkan. Karena engkau tidak bisa menikmati kebersamaan. Jadi penting aspek menikmati ini. Nikmatilah hidup bareng-bareng yang lain yang berbeda. Baru setelah itu naik ke level yang paling tinggi, meningkatkan. Meningkatkan itu bisa tadi kalian saling memahami, mau dialog, komunikasi yang produktif, sehingga wawasanmu tentang perbedaan itu semakin meningkat. Sehingga keberagamaanmu, keyakinanmu tentang kebenaranmu juga semakin mantap. Ini namanya meningkat. Kebersamaan dengan yang lain justru meningkatkan kualitas kemanusiaanmu, bahkan kualitas kedekatanmu dengan Tuhan. Ini kalau diuraikan panjang, bahwa amanat Tuhan untuk mengelola bumi, untuk mengelola alam semesta, itu tidak sekedar manusia berhadapan dengan alam, tapi juga manusia berhadapan dengan manusia yang lain. Berarti nanti pertanggungjawaban kita sebagai Khalifatullah fil ard itu antara lain kita ditanya apa sikapmu terhadap manusia yang lain yang juga makhluknya Allah, hambanya Allah, meskipun beda pandangan denganmu. Nah, ini aspek yang penting untuk kita renungkan. Oke, karena ya semua manusia itu makhluknya Allah, ciptaannya Allah, dan pasti dicintai, disayangi oleh Allah dengan caranya Allah sendiri. Oleh karena itu ya jangan sampai kecintaan Allah itu kita sakiti, kita zalimi, kita singkir-singkirkan, kita musnah-musnahkan. Caranya apa? Ya dengan level-level cara-cara toleran tadi. Oke,